Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan hadir dan siap meluangkan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata yang telah saya buat dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Samarinda, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun yang nanti akan saya sampaikan dan saya paparkan adalah tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah dan yang akan kita wujudkan di sekolah. Ya, kita langsung saja untuk slide kedua. Nah, di sini ada perkenalan dulu di tengah ada Ibu Surya Dwi Sartika. Beliau adalah fasilitator saya. Beliau berdomisili di Balikpapan. Kemudian ada pengajar praktik saya, Pak Umar Sutrisno. Beliau berdomisili di Samarinda, mengajar di SMP 45 Samarinda. Sebelum nanti masuk kepada materi budaya positif, ada baiknya kita melihat dulu budaya positif itu apa sih. Yang pertama, ya, itu merupakan pembiasaan yang bernilai positif dan guru berperan menularkan hal yang baik dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita harus nanti dalam pembiasaannya kita itu guru seperti orang yang ditiru oleh murid kita. Jadi sebaik mungkin, sebisa mungkin kita bisa menularkan hal positif di sekolah. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi yang telah disampaikan Ki Hajar Dewantara ada 3 slogan dari beliau: Ingat Sasun Tolada dan Ikmadia Mangun Kasa, kemudian Tuturi Handayani. Yaitu pada intinya pendidikan yang diinginkan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan yang menuntun. Ya, jadi bukan menuntut. Biasanya kebanyakan kita di sekitar menuntut, bukan menuntun, tapi kita nanti ke depannya kita perbaiki bersama. Kita belajar bersama di sini, Bapak Ibu. Kemudian selain dalam budaya positif, nanti ada juga pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Jadi itu adalah keyakinan kelas itu kunci daripada keberhasilan kita mengajar di kelas. Kita harus punya keyakinan kelas atau seperti peraturan di kelas. Pembelajaran yang berpihak kepada murid yaitu merupakan pembelajaran yang menuntun dan mengikuti segala kodrat yang anak alami, memberikan murid ruang ekspresi dengan segala kebisaan mereka. Misalnya dalam penerapan ekstrakurikuler, kalau dalam olahraga, kalau dalam wali kelas bisa jadi mungkin proyek-proyek nanti akan kita lakukan, maka sesuai kodrat dan alamnya anak apa yang terjadi pada saat ini, dan tidak bisa kita mengikuti zaman dulu, ya. Contohnya saja misalnya kalau misalnya anak-anak pada zaman dulu kita bentak-bentak, kita marah-marahin. Kalau dulu zaman saya SD, malah kita lebih bagus dari marahin orang tua di rumah, biasanya tanpa dimarahin. Tapi sekarang tidak boleh. Nah, pada zamannya memang kita ngikutin zamannya, zaman si anak, zamannya sudah berubah. Ini memang metode pembelajaran dan yang kita lakukan ke murid mungkin berbeda juga. Tujuan daripada yang saya lakukan di depan ini adalah yang pertama, meningkatkan komunikasi yang baik antar warga sekolah, meningkatkan disiplin di sekolah, berkolaborasi yang baik dalam menciptakan budaya positif, membuat murid nyaman saat berada di sekolah, kemudian mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah 7 materi utama yang akan saya bahas dalam kegiatan kali ini. Ya, konsep utama modul saya yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin belajar, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, di sini nanti kita akan bahas perubahan paradigma belajar yang sering kita dengar sekarang ini pada saat Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Nah, kemudian macam-macam daripada profil itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi itu adalah bagian-bagian yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Akhlak mulia, berakhlak mulia itu banyak Bapak Ibu ya. Mungkin berakhlak mulia dari bersikap kepada negara, agama, kepada alam, kemudian kepada diri kita sendiri, ya. Kemudian akhlak kepada manusia atau orang sekitar kita. Jadi memang akhlak ini yang paling utama dan paling pertama memang yang kita ajarkan kepada anak-anak. Kedua, berkebinekaan global itu mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong kita bisa berkolaborasi, kepedulian, kemudian kita bisa berbagi dalam melakukan kegiatan gotong royong tersebut. Banyak sekali manfaat yang kita lakukan, yang kita dapatkan jika kita sama-sama berkolaborasi, bergotong royong, maka akan tercipta berbagai macam nilai-nilai profil Pancasila yang kita dapatkan dan anak yang tentunya didapatkan. Kemudian mandiri, yang keempat ada mandiri, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Kesadaran akan diri, situasi yang dihadapi itu kondisi diri dan situasi yang akan kita hadapi, seperti memahami emosi diri si anak tersebut, kelebihan dan keterbatasannya, kemudian mengenal dan menyadari kebutuhan pengembangan diri anak tersebut. Regulasi diri yaitu dengan mampu mengatur pikiran, perasaan, perilaku dirinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, mengambil keputusan, serta merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. 6, ada kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal dan menghasilkan gagasan yang orisinal. Jadi kalau kreatif, karya kita memang yang memang betul-betul karya kita, walaupun ada kita masuk referensi dari luar dan kita bisa menciptakan karya kita sendiri yang orisinal dari sekolah kita dan anak didik. Yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif sesuai pada gambar yang saya tampilkan. Setiap hari Senin kita upacara dan anak-anak selalu menggunakan pakaian rapi. Itu termasuk salah satu disiplin yang sudah dilakukan di sekolah dan akan kita tingkatkan lagi untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, disiplin positif, anak-anak sedang membersihkan lapangan, menyapu dan lain-lain, ya. Itu salah satu hal positif yang dilakukan anak-anak. Tanpa dia sadari, mungkin dia pernah melihat atau mencontoh gurunya menyapu atau dan lain-lain, dan tanpa disadari mereka terikut dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya positif yang kita tularkan kepada anak-anak didik kita. Disiplin positif itu adalah pendekatan pedagogi yang didasarkan pada kekuatan tindakan positif, rasa tanggung jawab, konsekuensi, pemahaman yang logis, dialog dan penghargaan terhadap hak dan kebutuhan perkembangan anak. Jadi betul-betul perkembangan anak ini kita terus monitor ya Bapak Ibu ya di sekolah ya. Apalagi sekarang pada zamannya luar biasa, informasi dan gadget dan lain-lain bisa mempengaruhi anak-anak. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia.
perilaku manusia itu pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ada 3 hal yang memacu pada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu ada yang merasa hukuman itu tidak nyaman untuk dirinya. Jadi murid menjadi disiplin karena ia takut akan dihukum. Jadi jangan sampai anak-anak merasa dia ingin disiplin hanya takut dihukum. Jadi memang kita tanamkan pelan-pelan budaya positif ini, bahwa memang disiplin itu memang perlu ada dalam dirinya. Jadi bukan sekadar dia takut akan dihukum lalu dia berubah menjadi disiplin. Nah, jadi kita tanamkan pelan-pelan kepada anak tersebut. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid menjadi disiplin karena dia akan mendapatkan hadiah. Nah, ini yang kadang sering terjadi. Murid menjadi disiplin karena dia ingin mendapatkan hadiah sesuatu dari bapak dan ibu gurunya. Jadi dia disiplin ini. Jadi tidak memang murni ikhlas dalam dirinya. Nah, itulah tujuan daripada yang disampaikan ini, bahwa disiplin memang harus ditanamkan dalam dirinya. Jadi bukan ada embel-embel di belakangnya, seperti itu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid menjadi disiplin karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi dia sadar bahwa yang dia lakukan memang hal yang positif dan memang yang akan menjadi karakter dalam dirinya ke depannya. Seperti itu. Jadi bukan ada sesuatu dan lain-lainnya yang menimbulkan dia berubah menjadi disiplin. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya membuat konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi dikatakan gagal kalau disiplin itu hukuman yang dirasakan oleh anak-anak itu, hukuman itu ya Bapak Ibu menyakitkan, sangat menyakitkan bagi mereka walaupun mereka tidak bisa mengucapkan, terlihat dari wajahnya. Kemudian tidak nyaman, pasti tidak nyaman buat dia, karena dia dalam satu kelas, satu orang mungkin atau 2-3 orang dihukum, akan merasa ada tidak nyaman dalam dirinya. Murid akan menjadi takut. Kemudian kita seolah-olah akan memaksa dia untuk berubah menjadi disiplin. Murid menyembunyikan kesalahannya. Dia akan selalu berbohong atas apa yang dia lakukan, karena dia takut tadi. Nah, murid menjadi rendah diri. Nah, jadi sangat kalau hukuman itu sangat benar-benar gagal dalam yang kalau kita lakukan. Ya, walaupun kalau dalam bahasa kita ada hukuman yang mendidik dan hukuman ini, tapi tetap dalam halnya memang hukuman itu kalau tidak ada dalam garis kewajarannya, memang si anak akan merasa tidak nyaman di situ dan sangat menyakitkan buat mereka, dan akan menyakitkan. Kemudian dia akan merasa bahwa dia tidak nyaman berada di sekolah atau berada dengan bapak ibu guru semua. Nah, seperti itu yang dirasakannya. Penghargaan. Nah, penghargaan juga itu kurang efektif dan tidak efektif untuk si anak dan teman-teman yang lain. Merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya dengan cara dia mohon maaf, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dikasih hadiah, dimajukan ke depan, berdiri di depan. Nah, itu sama dengan ada yang merasa tidak enak di bangku. Nah, yang melihat temannya, kok saya tidak maju ke depan ya. Oh, ini. Nanti dan lain-lainnya malah punya perasaan dan lain-lain. Di sekolah kita memang harus mendidik seperti itu, dan kita harus menimbulkan kenyamanan buat anak didik kita. Karena memang Merdeka Belajar ini kita memang harus berpusat kepada murid. Intinya keberhasilan pembelajaran, pendidikan semuanya bersifat untuk murid. Menghukum dengan sifat ranking yang tadi saya sampaikan, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi yang di sini dihargai, yang di bangku kurang dihargai. Jadi akan menimbulkan hal negatif nantinya dalam kelas, seperti itu.
Di sini akan saya lihatkan identitas sukses dalam mengatasi murid yang seperti itu. Kemudian kita ubah kata hukuman dan kata-kata penghargaan itu seperti konsekuensi, ya. Jadi kita akan dapat penguatan jangka pendek, murid menghormati peraturan, mengurangi waktu untuk memenuhi kesalahannya. Contoh misalnya hukuman si anak pada saat kelas dia terlambat misalnya, terlambat. Nah, terlambat. Jadi kalau dia terlambat lalu dihukum untuk lari ke lapangan 10 kali atau 3 kali, itu akan menyakitkan buat dia. Karena itu di luar daripada apa yang dia lakukan. Nah, jadi kalau dia terlambat mungkin konsekuensinya sama dengan kalau misalnya kita nuliskan buku 100, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa dirubah dengan seperti itu konsekuensinya. Jadi memang hal yang terkaitan dengan tindakan yang ia lakukan, jangan di luar daripada yang dia lakukan. Nah, seperti itu. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki dirinya. Restitusi itu semacam segitiga restitusi. Hal yang kita akan lakukan, misalnya saya, kemudian dua pelaku anak-anak yang contohnya sedang bertengkar. Jadi kita akan melakukan restitusi, menanyakan secara baik-baik kepada dia dan pelan-pelan kepada anak tersebut untuk mendapatkan solusinya. Jadi jangan tiba-tiba didatang dan kita hakimi langsung tanpa kita tanya apa sebabnya, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memberikan si murid kesempatan untuk membela dirinya dulu. Nah, jadi jangan kita langsung menjudge anak langsung, kamu salah ini karena dia menangis, dipukul, kamu salah. Jangan. Jadi kita harus memang menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita bahas segitiga restitusi itu ada nanti. Nah, di sini saya buat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini sangat sering terjadi, ya. Sangat mungkin semua sekolah ini permasalahan yang paling utama. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya adalah siswa tersebut berdiri di depan kelas sampai pembelajaran selesai. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Nah, di situ akan merenungkan dirinya bahwa dia tidak bisa mempunyai kesempatan untuk membela dirinya. Nah, kemudian kita maju konsekuensi. Guru memberikan tugas lebih untuk siswa tersebut. Contoh, kalau saya biasanya ngerjain dikasih PR ke anak-anak, misalnya bagian A-nya saja. Kemudian si anak tidak mengerjakan. Lalu si anak tidak mengerjakan, biasanya saya kasih, setelah saya mendapatkan ilmu seperti ini, saya kasih anak lanjutkan ke B dan C-nya untuk si anak tersebut. Jadi saya ada tugas tambahan bagi siswa yang tidak mengerjakan PR. Selebihnya memang kita akan lakukan restitusi dulu. Guru menanyakan keyakinan kelas. Peraturan apa sih, keyakinan apa sih yang sudah kita buat dalam kelas sehingga anak-anak tahu dengan kesalahannya. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, kalau saya menghukumnya seperti itu, setelah saya tahu ilmunya, kalau saya hukum contohnya misalnya seperti push up, squat jump, itu sangat menyakitkan buat dia. Walaupun dia senang, enjoy, happy, senang dia. Habis itu sudah, tapi tidak ada hasil yang daripada kita si anak tersebut. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Nah, kalau kita tinggal biru push up dan squat jump, duduk selesai, sudah seperti itu. Jadi kita memang harus memberikan kesempatan buat anak untuk berbicara dan dia membela dirinya. Kenapa dia sampai tidak mengerjakan PR? Kemudian kita berikan konsekuensinya. Harus tegas kita dan siswa pasti mentaati peraturan. Restitusi menyatakan keyakinan tadi, guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi memang setiap kelas dan bidang studi juga harus mempunyai keyakinan kelas, semacam peraturan kelas. Misalnya kalau saya, intinya kalau saya itu menjaga kebersihan dan tidak boleh meminum es sebelum dan sesudah olahraga. Kalau saya, jadi kalau ada anak
biasanya saya hukum. Misalnya dia tidak ikut dalam ekskul saya nantinya, atau saya kasih kartu kuning dalam ekskul saya itu saya kasih kartu kuning Bapak Ibu. Kartu kuning 2 kali merah, dia tidak boleh ikut ekskul. Jadi dia kalau sudah saya sangka peraturan seperti dia tahu kesalahan dia takut akan melakukan itu. Nah, jadi memang perlu kita buat keyakinan kelas untuk keberhasilan anak didik tersebut. Itu perlu kita buat bersama untuk masing-masing kelas seperti itu. Ya, kita pindah lagi ke 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi itu ada penghukum. Ini adalah posisi kontrol guru ya. Guru, penghukum, pembuat, teman, pemantau, dan manajer. Nah, 5 kontrol guru di sini menghadapi murid yang sering bertengkar dan tidak mengerjakan PR tadi. Kasus-kasusnya mungkin kita bisa gunakan cara-cara seperti ini. Ada penghukum, tapi di penghukum ini tidak baik ya Bapak Ibu, karena memang 5 posisi kontrol guru ini seperti ini kebanyakannya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Contohnya si anak tidak menggunakan sepatu, misalnya sepatunya putih, datang ke sekolah, tiba-tiba si guru langsung buka sepatumu, sini, langsung disita sepatunya. Kamu gak usah pakai sepatu sampai pulangan sekolah. Nah itu kan hukuman. Nanti dia akan merasa malu dengan teman-teman sekitarnya sampai pulangan gak pakai sepatu, akan mengucilkan dirinya. Jadi jangan menghukum seperti itu. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Menjadi teman, guru dalam pada posisi ini tidak menyakitkan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Nah ini memang kadang ada yang bablas juga. Kita menilai berteman sama anak, tapi sekadang si anak ini merasa karena sudah berteman, lalu kayak bebas sama kita, kadang ada yang seperti itu. Nah itulah yang patut kita jaga dan kita kontrol. Ya, kemudian monitor dan pemantau. Monitor berarti mengawasi, hanya mengawasi saja sifat si guru ini. Nah, kemudian manajer. Nah, dalam 5 posisi kontrol di sini, manajerlah yang paling baik dilakukan jika kita mengalami murid seperti itu. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi benar-benar kita menengahi si murid. Jika ada yang berkelahi, memang betul-betul kita memberikan kesempatan dulu dia kepada dua tersebut menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Si A dan si B pasti punya cerita berbeda dan kita temukan permasalahan dan solusinya. Itu kalau dalam posisi manajer itu sangat baik Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang saya buat dalam olahraga saya, di kelas saya. Anak berakhlak mulia, disiplin. Pasti yang pertama akhlak mulia, akhlaknya dulu yang baikin. Yang semuanya pada ikut, kalau sudah akhlak utama semuanya pasti pada ikut. Berpenampilan rapi, saling menghargai, menghormati, saling bekerja sama, menjaga kebersihan dan kesehatan, tidak boleh minum es sebelum dan sesudah berolahraga. Jadi anak-anak saya wajibkan untuk bawa botol air minum sendiri-sendiri biasanya kalau olahraga. Seperti itu. Kalau di kelas, silakan nanti Bapak Ibu membuatnya masing-masing kelasnya dan bersama anak muridnya sendiri untuk mencapai tujuan keberhasilan pendidikan. Nah, yang sering tadi kita dengarkan adalah restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama ada tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, kemudian menstabilitaskan identitas. Menstabilkan identitas, bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya kata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional,
maka otak tidak mampu berpikir. Rasio kognisi ini sangat dapat kita gunakan untuk membantu menenangkan dirinya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita lebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka. Tetap fokus pada gambarnya. Segitiga institusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Ya, sekian dan terima kasih. Dari yang tadi saya sampaikan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin kita sharing-sharing bersama, Bapak Ibu. Jadi saya di sini bukan mengajari, tapi saya di sini memberikan contoh saja agar kedepannya kita bersama-sama untuk memajukan dan membuat nyaman anak-anak di sekolah. Itu tujuannya. Baik, dari pemaparan yang saya sampaikan mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Oh ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sangat positif sekali apa yang sudah disampaikan kepada kami, karena kami selama ini juga belum mengetahui bagaimana cara memberi sanksi atau hukuman yang baik kepada anak didik. Ada suatu kasus, ya, karena kita juga sebagai guru kadang tidak mengetahui murid kita ini belajarnya menggunakan metode apa. Kadang ada murid yang tidak bisa diam di dalam kelas, jalan sana jalan sini, dan guru menganggap murid tersebut nakal, ya, dikasih label kamu nakal, kamu nggak bisa diatur. Padahal mungkin anak itu metode belajarnya kinestetik, dia tidak bisa diam. Karena pengetahuan kita sebagai guru ini awam, yang dulunya warisan daripada guru-guru yang dulu, ya. Jadi untuk itu sebenarnya hal-hal negatif itu kebanyakan dari gurunya sendiri yang tidak mengerti apa yang harus saya lakukan di kelas, sehingga anak yang tadinya nakal ini sebenarnya anak cerdas, pintar, mati dia, ya, kreativitas berpikirnya mati. Dia ingin menyampaikan kepada gurunya itu tidak bisa, diam, harus ikutin kata ibu. Ini akhirnya dia jadi malas belajar, di rumah juga disuruh belajar ogah-ogahan. Sementara waktu sebelum dia masuk ke sekolah, semangat belajarnya itu tinggi karena orang tuanya tahu cara bagaimana mengajari dia, bagaimana harus bertanya kepada dia, mengembangkan pola pikirnya. Begitu dia masuk ke sekolah, mati. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Ros atas tanggapannya. Mungkin kepada kita sharing bersama, ya. Intinya mungkin dalam cerita daripada yang tadi disampaikan, kita mengajar namanya karakter anak itu berbeda-beda, ya, karakternya pasti berbeda-beda. Bagaimana caranya kita bisa memberikan pengetahuan dan pembelajaran yang bisa sampai kepada anak tersebut?
Kalau memang dia punya caranya tersendiri tadi. Nah, disitulah tugas supernya lagi seorang guru. Bisa memilih mungkin kayak tempat duduknya, mungkin dengan bergaul dengan siapakah dia, mungkin ada teman yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Pasti di antara di kelas-kelas ini mempunyai keberagaman cara belajar mereka masing-masing. Itu pasti. Tinggal kita bagaimana juga kita menularkan hal-hal positif juga. Nah, itu juga. Itu sangat penting caranya. Misalnya apa tadi dengan misalnya terlambat. Nah, jadi kita harus memang memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Dari segi berpakaian, mungkin seperti bisa kita berikan contoh kepada anak didik kita. Tingkah perilaku bisa, atau mungkin dengan cara jika ada sampah kita lewat, kita ambil, kita taruh sendiri. Tanpa kita sadari mungkin ada 1, 2, 3 anak yang menatap, walaupun di situ ada ribuan. 1, 2, 3 daripada seribuan itu meniru tingkah kita, maka nah disitulah salah satu keberhasilan si guru dan sekolah untuk menangani anak tersebut. Yang tadi memang disampaikan guru, memang karakter anak gurusnya beda-beda, memang caranya kita pola belajarnya berbeda-beda. Jadi memang si guru memang harus lebih banyak lagi membaca, lebih banyak lagi belajar, searching bagaimana caranya untuk menangani tingkah dan perilaku anak kita yang beragam-beragam ini. Itu. Mungkin ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali ini. Mungkin dari beberapa kasus di sekolah ini yang sering kita temui itu masalah hukuman. Itu banyak terjadi secara sadar atau tidak sadar, kadang itu memang sangat melukai si anak. Nah, yang saya tanyakan adalah kita sekarang sudah tahu ilmunya seperti ini dan mungkin kita akan katakan, tapi bagaimana sikap kita ketika melihat seorang guru yang lain menghukum yang tidak sesuai dengan konteksnya tadi? Misalnya dia tidak mengerjakan PR, tapi dia disuruh untuk katakanlah membersihkan WC atau menyapu lapangan atau halaman sekolah, seperti itu. Bagaimana sikap kita kepada anak tersebut, siswa tersebut, atau terhadap sesama guru? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Itulah kenapa saya kumpulkan Bapak Ibu guru di sini. Kenapa saya paparkan cerita ini adalah budaya positif ini, yaitu untuk kita memang saling mengetahui bersama. Selebihnya ke depannya di perjalanannya, kalau memang seperti yang tadi disampaikan dari beberapa guru, mungkin dari 10 ada cuma 1, 2 bahkan 3 saja yang meniru perbaikan restitusi tadi, meninggalkan hukuman-hukuman itu yang tujuannya yang tidak masalah. Jadi nanti kita tetap berjalan saja, berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu kita terus menimbulkan hal positif dari diri kita sendiri dulu. Kita tularkan, kita lakukan. Nanti insya Allah yang berada di samping-samping ini akan mengikutinya dengan baik. Memang beberapa guru yang saya sekolah dulu juga ada 1, 2, 3 guru memang memberi hukumannya luar biasa. Tapi ada juga beberapa yang memberikan cara yang berbeda. Jadi memang dari diri kita dulu kita mulai, kita memberikan contoh dulu kepada anak, kepada teman sejawat kita, mungkin bisa jadi juga. Jadi kalau dalam diri kita yang sudah kita rubah, pasti di sekitar kita akan ikut dalam perubahan tersebut. Pelan-pelan mungkin, tapi ujungnya pasti untuk keberhasilan bersama. Itu dia. Lagi Bapak Ibu?
Mungkin cukup ya? Oke. Dari cukup apa yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi saya mengajak semuanya kepada Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mewujudkan, menciptakan, meningkatkan budaya positif kita di sekolah. Jadi memang dari diri kita dulu sendiri, karena guru itu adalah orang yang ditiru, sangat ditiru oleh murid-murid kita sendiri. Itu pasti. Tidak ada pengecualian, tidak ditiru itu pasti kita ditiru oleh murid kita. 1, 2, 3 murid, bahkan semuanya pasti meniru, menjadikan kita ini seorang idolanya buat mereka. Makanya dia datang ke sekolah itu ingin melihat gurunya. Nah, seperti itu. Bagaimana? Jadi memang kita harus membuat juga suasana yang nyaman untuk murid berada di sekolah. Jadi memang tidak jangan sampai anak-anak datang ke sekolah cuma hanya karena terpaksa ingin sekolah lalu pulang gitu. Jadi memang ada tujuan dia, nyaman dia, kemudian dia ingin meniru gurunya dalam hal-hal semua yang bersifat positif. Ya baik, cukup apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan khususnya buat diri saya sendiri dan buat kita semua. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau minta izin kepada Bapak selaku kepala sekolah di sini. Saya meminta izin nanti saya akan mengadakan presentasi aksi nyata modul 1.4 yang berkaitan tentang budaya positif di sekolah. Nah, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah mengenai presentasi saya ini. Saya memohon waktu kepada nanti jadwalnya. Semoga Bapak memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, Bapak terima dan Bapak berikan izin apa yang mau dilakukan Bapak tadi dalam rangka guru penggerak di sekolah untuk materi budaya positif. Bapak harapkan itu bukan hanya untuk guru-guru, tapi bisa dimasyarakatkan di lingkungan warga sekolah. Siswa kita perubahan mindset mereka, perubahan kebiasaan mereka kepada hal yang positif, termasuk juga kita sama-sama mengajak komite sekolah sebagai ujung tombak juga di rumah untuk bisa memberikan arahan yang positif agar budaya positif di sekolah kita itu bisa berlangsung terus sampai nanti menuju sekolah adiwiyata nasional. Bapak berpesan pada kegiatan nanti mohon Pak Fadri bisa memberikan pesan-pesan positif kepada anak-anak kita, baik dalam kegiatan mengajar di kelas, praktek di lapangan, dan juga kepada warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah, termasuk juga kepada kantin sekolah. Siapapun nanti yang ada di lingkungan sekolah, kita harapkan bisa menghormati budaya positif itu supaya nanti budaya positif ini betul-betul memasyarakat di lingkungan sekolah, bukan hanya di sekolah, tapi berharap juga bisa diterapkan anak-anak di rumah, karena yang namanya budaya positif itu sangat positif dalam rangka merubah karakter anak-anak kita dari tahu menjadi tahu, dari kurang bagus menjadi bagus, dari hal yang lebih baik lagi dari kondisi sekarang. Mudah-mudahan nanti kegiatan Pak Fadri ke depan bisa lebih sukses dan juga bisa lebih mendukung dan bersinergi dengan sekolah. Mungkin itu pesan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bertugas. Semoga selalu diberikan rahmat dan kelancaran. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas pemberian izin Bapak kepada saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya minta doanya semoga dapat berjalan lancar dan baik ke depannya Pak. Insyaallah, amin. Terima kasih banyak Pak.
sebuah benda, ya. Ini namanya kertas stick notes ya, catatan ya. Kemudian di sebelah sana ada kertas karton yang sudah Bapak tempel. Apa itu dan apa ini? Nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Semacam peraturan kelas yang akan kita buat bersama, ya. Jadi nanti kalian menuangkan peraturan dan keyakinan apa yang ingin kalian laksanakan di kelas. Nah, ingin apa, peraturan apa yang ingin kalian terapkan di kelas agar kalian merasa nyaman di kelas. Nanti kalian setelah menuliskan ini, nanti kalian tempel di sana, ya. Setelah ditempel, nanti akan Bapak memberikan rangkuman atas apa yang kalian lakukan. Ya, mengerti? Ada pertanyaan nanti ketika kita akan menulis ini? Ada? Tidak. Oh ya, nanti kalau sudah, silahkan kalian tuliskan keyakinan dan peraturan atau peraturan apa yang ingin kalian terapkan di kelas bersama Bapak. Silahkan. Bapak kasih waktu 2 menit berpikir. Ke bawah-bawah, gede-gede saja, tulis saja tidak masalah. Besar-besar. 1 kata, 2 kata boleh, 3 kata boleh. Ya. Mau 1 kata, 2 kata silakan. Kalau sudah, tempelkan di sini. Siapa yang sudah, tempelkan. Ya, kalau ada yang sudah selesai, silahkan tempelkan di sini. Silahkan. Ya. Duduk kalau sudah, duduk. Ya, silakan tempelkan. Ya, jangan dipukul. Ya. Silakan pikirkan apa yang ingin kalian lakukan bersama Bapak di kelas. Duduk yang sudah nempel, duduk. Kita mau nempel. Ayo Bagas, tuliskan Bagas. Oh, tak panjang-panjang. Yang benar kamu sudah tulis. Tempelkan. Cari tempat yang kosong untuk menempel ya. Tidak boleh. Tinggal 1 orang. Oke, dari yang kalian sudah tuliskan dan kalian tempelkan, ya, nanti akan Bapak rangkum menjadi sebuah satu keyakinan, ya, apa yang akan kita jalankan di kelas ini. Jika ada yang melanggar, bagaimana, ya, peraturan bagaimana yang harus kita lakukan.
Oke, sudah ada ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Bagaimana perasaannya? Biasa aja? Lega? Nggak ada perasaan apa-apa. Kenapa? Setelah kalian menuliskan itu kenapa? Biasa aja. Biasa aja. Oh, oke. Sekarang kita akan menjadikan ini luar biasa. Ya, Bapak akan membaca dan kita akan bersama-sama menjadikan satu sebuah keyakinan kelas sekolah kita. Kelas kita, ya. Coba tolong Kak Hera tuliskan ke depan, catatkan. Bapak akan membacakan di situ. Ya. Nomor 1 dulu. Di sini banyak sekali ya. Tidak boleh ribut ketika Bapak lagi di kelas. Kemudian tidak boleh menyontek pada saat pelajaran. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh mengabaikan guru saat menjelaskan. Ya. Berarti dalam lingkup yang tadi Bapak bacakan bisa dijadikan satu bahwa disiplin. Ya berarti ya. Disiplin di kelas. Nah, berarti coba disiplin di kelas tulisnya. Nomor 1 disiplin di kelas. Disiplin. Disiplinnya di kelas dan di lapangan boleh? Boleh? Boleh. Ya, disiplin di lapangan dan di kelas. Kemudian ada juga tidak boleh membuang sampah, menjaga kebersihan, tidak boleh main bola, tidak boleh nakal, tidak boleh buang sampah. Wah, ini masalah kebersihan lagi nih. Berarti bisa kita tuliskan adalah cinta kebersihan bagaimana? Bagaimana? Ya berarti masalah kebersihan ya. Berarti cinta akan kebersihan. Cinta lingkungan, bagus. Cinta lingkungan, mencintai lingkungan. Berarti kan menyayangi dan harus menjaga kan? Ya. Cinta lingkungan, bagus. Kemudian ada berakhlak mulia. Wah mantap nih. Tidak boleh minum es, disiplin tadi sudah ya. Kemudian jangan ribut tadi sudah. Tidak boleh bicara masuk disiplin. Tidak boleh minum es, ini ada 2 nih. Tidak boleh minum es ada 3. Nah, berarti boleh dituliskan tidak boleh meminum es. Nah, tidak boleh meminum es ketika selesai dan sebelum berolahraga. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Tidak boleh meminum es sebelum dan sesudah berolahraga. Ini bagus. Kenapa tidak boleh? Karena jika kita minum es, maka tubuh kita akan menjadi penyakit. Tulang kalian akan keropos nantinya. Ya. Jadi muncullah berbagai macam penyakit tadi. Oke, kita cari lagi ya. Siapa tahu ada lagi nih. Tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh nakal, sama tidak boleh ribut, sama tidak boleh buang sampah, tidak boleh ini, tidak boleh bingung buang sampah di laci, tidak boleh minum es, tidak boleh main bola, dilarang pacaran. Waduh, berarti maksud di akhlak ya, berarti akhlak, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Tidak boleh berbicara, guru menjelaskan, disiplin. Berakhlak mulia. Akhlak. Akhlak. Mulia. Nah, mungkin kita bisa masukkan dengan saling tolong menolong. Bagaimana? Jadi sesama teman harus saling tolong menolong. Saling bekerja sama dalam olahraga ya. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan yang
harus kita terapkan di dalam kelas, ya. Saling tolong menolong dan bekerja sama. Disiplin itu banyak ya, mencakup semua loh. Tidak boleh terlambat, berarti kan disiplin kan? Tidak boleh menggunakan sepatu yang berwarna. Nah, kan itu namanya disiplin. Ya, disiplin itu sudah banyak mencakupnya. Ya, oke. Dari 5 tadi, adakah lagi yang ingin kalian tambahkan? Tidak. Bagaimana dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Kalian setuju? Sepakat? Oke, kita bacakan satu-satu. Yang pertama apa? Yang kedua? Tiga? Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Keyakinan kelas pada hari ini di kelas kalian PJOK sudah kita dapatkan bersama, kita tuliskan bersama dan kita sahkan bersama. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih buat kalian semua sudah semangat pada hari ini mengikuti kegiatan ini. Nanti akan lebih belajarnya harus lebih semangat ya. Jangan suka bermain-main kurang-kurangnya. Oke. Terima kasih. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak dengar ada yang berantem di kelas ini pada saat Bapak ke kantor sebentar. Sekarang Bapak datang katanya ada yang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Sini, Gila sama siapa? Sini ya, Gila sama Hera. Kenapa berantem terus? Ini jaketnya dibuka dulu. Di sekolah nggak boleh pakai jaket. Taruh di kursinya. Kenapa ini berantem berdua? Dari kemarin ini lagi yang berantem, ini lagi, Akila lagi. Kenapa Akila? Terpotong. Ini punya dari siapa? Ini punya Hera. Berinya kenapa kamu patahkan begini? Terus? Lalu kenapa ini Hera? Hera marah. Enggak, kenapa bisa kamu patahkan ini? Ini kan punyanya si Hera. Kenapa kamu patahkan punya orang? Tuh, sekarang Hera, bagaimana penggaris kamu sudah patah? Apa yang kamu inginkan dari Akila? Akila bersedia nanti diganti yang baru punya Hera, bersedia kah? Bersedia. Akila sama Hera nggak ada dendam lagi ya sekarang ya? Masih ada. Kenapa? Kemarin kan saya mau patahin. Mana ada? Lebih murah kok. Kan 2.000 aja, Pak. Bukan paling-paling 2.000. Ini kan punya temannya, jadi nggak boleh dipatahkan. Kan bukan milik kamu. Kemarin pensil, sekarang penggaris. Akila lain kali jangan makan-makan bareng temannya lagi ya. Itu punya temannya, nggak boleh ya. Kalau punya teman, itu kalau dipinjam yang baik, kembalinya yang baik juga. Masa pinjamnya rata, kembalinya patah-patah, ya kasihan dia. Ya sekarang Akila minta maaf
dan Akila harus memenuhi keinginan dari Hera yang ingin Zapata. Kamu harus menggantinya. Mau ya? Mau ya? Sekarang Akila minta maaf sama si Hera. Ya, selesai ya, nggak ada perkelahian lagi ya setelah ini ya. Jangan ada yang kelahi lagi. Kalau ada yang mulai perkelahian lagi berarti itu sudah yang salah. Ya, paham ya? Sudah, duduk. Nih penggarisnya dibawa. Kamu aja. Nah, nanti kamu perbaikin atau kamu ganti nanti.
Sedang apa ini? Ngapain? 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 Ngeliat apa sih? Oh, ada yang sedang aksi. Bismillah, nama saya Andi Krisnanto, saya di kelas 6 SD di SD Negeri 012 Samarinda Seberang. Di sini saya sebagai temannya Pak Fajri ingin memberikan tanggapan aksi nyata budaya positif yang telah dipaparkan oleh Pak Fajri. Terima kasih atas pemaparannya, karena hasil dari pemaparan beliau sangat membantu kami dalam menambah wawasan, sehingga kami yang tadinya belum tahu sekarang menjadi tahu. Dan harapan kami semoga hal-hal seperti ini sering-sering dilakukan untuk menambah wawasan guru-guru yang ada di SD Negeri 012 Samarinda Seberang, sebagai motivasi dan memberikan ilmu untuk kemajuan kemajuan pendidikan di Indonesia, terlebih di SD 012 Samarinda Seberang, dan memberikan dampak positif bagi guru yang ada di sini dan juga siswa-siswa yang ada di sini. Oke, semangat Pak Fajri, semoga di pendidikan calon guru penggerak ini sukses dan memberikan motivasi kepada guru yang lain untuk bisa ikut serta dalam guru penggerak selanjutnya. Semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita, saya Salsa dari kelas 5D. Menurut saya pelajar dalam mengajar kita selama ini baik, asik, menyenangkan, belajar bersama. Menurut saya Pak Fajri itu baik, sabar.
Dan di kelas, Kak Fajri adalah guru yang sangat tegas dan serius saat belajar.